Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Iksan Gucana Zulfikar, bisa dipanggil Iksan, mahasiswa Universitas Andalas. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran dari Bapak Menko Polhukam yang telah hadir di kampus hijau ini, yang alhamdulillah kita bisa melihat bersama-sama dan merasakan keindahan dari kampus ini. Terima kasih banyak Pak telah hadir bersama kita, dan saya juga mengucapkan lagi-lagi juga terima kasih telah membersamai kita dengan diskusi dialog kebangsaan. Sebenarnya saya juga merasa aneh sebelumnya Pak. Kenapa merasa aneh? Diskusi ini adalah dialog kebangsaan. Artinya diskusi ini harusnya diisi full atau penuh dengan mahasiswa ataupun kaum-kaum pemuda. Tapi hari ini saya melihat masih banyaknya bapak-bapak yang juga hadir, dan alangkah baiknya diskusi dan dialog ini dilakukan oleh seluruh mahasiswa dan kita bisa duduk bersama dan berdiskusi bersama terkait permasalahan bangsa dan negara ini. Yang pertama dari saya Pak. Terus yang kedua, sedikit ingin menyampaikan kondisi hari ini, kurang lebih kondisi Universitas Andalas di ulang tahun yang ke-64 itu kurang lebih sama dengan kondisi Indonesia yang berulang tahun dengan usia 75 tahun. Artinya apa? Indonesia hari ini kita bisa melihat kemunduran baik itu dari segala bidang, terlebih dengan kondisi pandemi sekarang. Dan juga Universitas Andalas, kita mengakui hari ini terjadinya kemunduran. Alhamdulillah hari ini Universitas Andalas mendapatkan peringkat 13, sebagaimana di tahun-tahun sebelumnya kita pernah mendapatkan peringkat 10. Nah, artinya ini ada kesamaan dan perlu ada kemajuan yang perlu kita lakukan bersama. Nah, kenapa saya menyampaikan tadi di Indonesia adalah kemunduran dan lain-lainnya? Saya meyakini seorang Profesor Mahfud MD begitu jeli ya, begitu tahu bagaimana kondisi permasalahan bangsa, begitu tahu bagaimana persoalan-persoalan yang ada hari ini. Nah, berbicara soal kebangsaan artinya kita berbicara seluruh elemen yang ada di bangsa ini. Kita berbicara seluruh sektor yang ada, kita berbicara seluruh elemen yang ada, baik itu dari gerakan vertikal dari atas sampai ke bawah, dari masyarakat tertinggi sampai masyarakat rendah, atau masyarakat miskin ataupun masyarakat kaya. Hari ini kita berbicara itu. Nah, kondisi negara sekarang, saya sedikit ingin menyinggung beberapa persoalan yang menyangkut dengan Menteri Menko Polhukam terkait isu Omnibus Law Pak. Nah, terkait isu Omnibus Law, kita sama-sama tahu bagaimana polemiknya yang ada di Indonesia. Bahkan sampai hari ini kita tidak henti-hentinya untuk menyuarakan itu, menyuarakan yang dirasakan itu tidak sesuai dengan kepentingan dari masyarakat kecil, kecuali kalau kita berbicara masyarakat besar atau masyarakat yang kaya ataupun pengusaha. Bahkan di Universitas Andalas sendiri, saya berikan informasinya pada bapak-bapak semua yang hadir hari ini, kita sudah melakukan aksi atas nama aliansi BMSB itu sudah 6 kali melaksanakan aksi untuk penolakan Omnibus Law, yang sebagaimana RUU Cipta Kerja tersebut itu dicanangkan atau diberikan langsung oleh Bapak Menko Polhukam kepada DPR RI yang mengusulkan. Nah, dengan problematika yang ada, dengan polemik yang terjadi, hari ini tidak ada upaya sedikit pun yang kita lihat dari pemerintah ataupun dari legislatif ya. Saya memandang hampir sama keduanya dikarenakan ya tidak ada upaya untuk melihat kepada kaum-kaum yang tertindas hari ini atas kebijakan tersebut. Saya meyakini hari ini bahwasannya kebijakan-kebijakan yang dihadirkan oleh Menko Polhukam adalah kebijakan-kebijakan yang baik setelah di kabinet sebelumnya mungkin tidak Bapak Mahfud MD gitu yang memimpin, tapi di kabinet sekarang adalah Bapak Mahfud MD. Dan ketika Bapak Mahfud MD mendapatkan jabatan itu, seluruh masyarakat Indonesia mungkin memiliki pemikiran atau memiliki keinginan yang luar biasa atau harapan yang besar. Tetapi dilihat beberapa hari kerja dari kepemimpinan Jokowi dan Ma'ruf Amin itu telah hadir RUU Cipta Kerja yang namanya Omnibus Law, dan kita menolak Omnibus Law tersebut. Dan hari ini kita yang juga ingin menyatakan pada Bapak dan terkhusus pada Bapak Menko Polhukam, hari ini kita juga ada kajian yang telah kita siapkan. Nantinya saya minta dari Bapak Menko Polhukam juga bisa menerima kajian, dan kita juga meminta pada Bapak Menko Polhukam kalau bisa kita diskusi Pak, kita berdiskusi bersama dengan mahasiswa, duduk bersama, tidak ada orang-orang lain, kita hanya berdiskusi sebagaimana kaum intelek berdiskusi sebagaimana kaum pemikir bangsa berdiskusi. Itu yang kita inginkan nanti ya Pak. Mungkin itu saja dari saya. Dan karena hari ini bukan suara saya yang saya sampaikan, saya adalah representasi dari masyarakat, representasi dari orang tua saya, maka dari itu saya sampaikan hari ini kepada pemangku kebijakan
bahwasannya hari ini kondisi Indonesia sedang tidak baik-baik saja, dan saya rasa Bapak Profesor itu tahu akan kondisi bangsa ini dan negara ini sekarang juga. Mohon maaf jika ada salah kata, saya kembalikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Saudara Isa dari Andalas. Saudara Isa tahu artinya Omnibus Law itu tahu enggak saudara? Tahu? Coba ke sini. Apa Omnibus Law itu apa? Coba. Kalau tahu saya jawab. Jangan-jangan saudara enggak tahu Omnibus Law. Apa Omnibus Law? Ya, izin Pak. Kita ada kajian ya. Jadi rasa memang kita bisa berdasarkan kajian juga. Enggak jawab dulu Omnibus Law apa? Saya jawab ya Pak. Enggak tahu. Ya udah, sudah enggak tahu duduk. Saya jawab sekarang. Pertanyaannya saya jawab. Saudara enggak ngerti Omnibus Law? Duduk. Enggak apa-apa, bagus. Saudara enggak harus tahu karena saudara mahasiswa Fakultas Pertanian. Enggak harus tahu. Cuma saya ingin ngetes dulu kalau mau diskusi tahu artinya. Yang kedua, yang ngajukan undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja itu bukan Menko Polhukam, Menko Perekonomian. Menko Polhukam tidak pernah ngajukan undang-undang Omnibus Law. Itu Menko Perekonomian. Tapi begini, itu bagus saudara. Kritis dan sensitif terhadap kehidupan masyarakat. Salut saudara Isa dari Fakultas Pertanian Universitas Andalas. Jadi begini saudara, saya mulai dari cerita ya. Pada suatu hari Pak Jokowi itu pergi ke Tanjung Priok. Beliau marah. Kenapa? Karena proses investasi terhambat. Kenapa? Karena di situ terlalu banyak hukum yang menghambat. Dwelling time waktu itu. Waktu bongkar muat barang dari luar negeri itu perlu waktu 7 hari. Sudah datang, kenapa 7 hari kata Presiden? Pak, ini diperiksa dia bea cukai berdasar undang-undang bea cukai 1 hari. Besok diperiksa lagi dari berdasar undang-undang narkoba. Besok diperiksa lagi oleh polisi air, katanya ada pelanggaran. Besok diperiksa lagi oleh imigrasi. Besok sampai ada 8 pemeriksaan. Apa tidak bisa disederhanakan? Panggil Pak Norman, panggil Pak Norman Nasution ya, Darmin Nasution Pak. Ini bisa enggak nih diperpendek? Bisa Pak. Berapa hari bisa? 3 hari bisa. Dari 7 hari jadi 3 hari bisa, kata Pak Norman. Datang. Sesudah itu, berapa lama kamu menyelesaikan? Seminggu bisa Pak selesai. Sampai hari ini enggak bisa. Kenapa? Karena itu tadi. Sesudah diselesaikan undang-undang bea cukainya, ternyata undang-undang imigrasinya belum diperbaiki, masih lama lagi. Sudah undang-undang diperbaiki imigrasi, undang-undang intelijennya masih berlaku di situ. Sehingga kalau gitu diperlukan satu aturan terhadap aturan yang banyak itu. Sehingga lahirlah Omnibus Law. Omnibus Law itu adalah satu aturan yang memuat masalah-masalah yang banyak menjadi satu undang-undang. Itu Omnibus Law. Kalau tidak ada Omnibus Law diperbaiki satu-satu, selesai undang-undang pertahanannya ternyata dihambat oleh undang-undang perpajakan. Selesai undang-undang perpajakan ternyata dihambat oleh undang-undang intelijen. Selesai ininya dihambat oleh undang-undang. Selesai undang-undang karantinanya dihambat oleh undang-undang pertanian. Selesai undang-undang pertanian dihambat oleh undang-undang kelautan. Dan selesai. Kalau gitu buat satu aturan namanya Omnibus Law. Jadi tidak ada undang-undang Omnibus Law itu, tidak ada. Yang Omnibus Law itu nama ilmu, undang-undangnya sendiri namanya Undang-Undang Cipta Kerja, bukan Undang-Undang Omnibus Law. Undang-Undang Cipta Kerja itu mekanismenya melalui Omnibus Law. Ini belum masuk ke istilahnya dulu nih, istilahnya. Faham dulu, ini banyak orang tidak paham nih Omnibus Law itu apa. Loh kok berteriak Omnibus Law belum tahu ilmunya.
Omnibus Law itu artinya menyelesaikan berbagai masalah di dalam satu aturan, itu Omnibus Law. Jadi kalau saudara tidak setuju, jangan Omnibus Law-nya. Undang-undang Cipta Kerja, Pak, saya tidak setuju, itu benar. Kalau tidak setuju Omnibus Law berarti tidak setuju dengan ilmu. Sedang Omnibus Law itu isinya macam-macam. Yang mana yang tidak Anda setuju? Ya Undang-Undang Cipta Kerja itu, Pak. Nah, itu benar saudara. Gitu. Jadi kalau saudara nulis usul ke pemerintah nanti, kalau saudara menyebut saya tidak setuju Undang-Undang Omnibus Law, itu dibaca halaman pertama udah salah. Salah. Kok tidak setuju Omnibus Law? Sama tidak setuju dengan Pak, saya tidak setuju rukun Islam. Loh, itu sudah jadi. Yang tidak jadi pelaksanaan rukun Islamnya tidak setuju. Boleh. Itu nama istilah ilmu. Seperti civil law. Pak, saya tidak setuju civil law. Saudara setuju, tidak setuju. Civil law jalan. Satu. Saya sekarang sedang membuat Omnibus Law. Omnibus Law ke lautan. Kenapa? Karena sekarang itu orang masuk ke laut, dicegat oleh Angkatan Laut. Ini melanggar Undang-Undang Pertahanan katanya. Sudah lewat pertahanan, dicegat lagi oleh imigrasi. Mana undang imigrasinya? Dicegat lagi oleh KKP. Ini melanggar Undang-Undang Kelautan. Loh, kok semua mau nahan orang? Dibuat Undang-Undang Omnibus Law. Satu pintu dong, buat Omnibus Law. Jadi jangan tolong ya yang mau usul Omnibus Law itu salah itu kalau tidak setuju Omnibus Law. Kalau tidak setuju Undang-Undang Cipta Kerja, betul. Kalau sudah bilang saya tidak setuju Omnibus Law, tolak. Ini konsepnya sudah salah, pahamnya sudah salah, tidak usah dibahas. Itu. Nah, kadang-kadang orang tidak kuat di tingkat konseptual ini. Ini ceritanya Omnibus Law itu begini, saya ceritain lagi. Ya, ilmu populer. Omnibus Law itu artinya base besar, omnibus. Pertama kali lahir istilah ini tahun 1830 di Paris. Jadi di Paris itu dulu ada banyak mobil angkutan. Ini mobil untuk ngangkut kayu, ini untuk ngangkut ikan, ini untuk ngangkut sayur, ini untuk ngangkut air. Ini untuk ngangkut besi, ini ngangkut apa gitu. Sendiri-sendiri. Lalu orang berpikir, kenapa sih kok sendiri-sendiri? Apa tidak ada satu kendaraan besar yang sekaligus bisa ngangkut air, ngangkut ikan, ngangkut kayu, ngangkut itu? Lalu muncullah, kalau gitu mari kita buat bis besar. Apa itu bis besar? Omnibus, bis besar. Di situ orang dagang kain boleh masuk, dagang ikan boleh masuk, dagang emas boleh masuk, semuanya. Pada waktu barangnya kan dibawa, boleh masuk. Nah, sejak itu kemudian omnibus itu artinya bis besar, satu bis yang memuat berbagai jenis bahan yang akan dijual ke pasar. Sesudah itu istilah omnibus itu masuk ke dalam hukum di Amerika Latin. Dari Perancis masuk ke Amerika Latin. Orang Amerika Latin itu membuat satu undang-undang yang mencakup berbagai hal. Nah, ini namanya omnibus. Nah, sekarang omnibus yang sekarang itu, saudara, saya mau membuat omnibus kelautan. Ya, namanya Undang-Undang Tata Kelola Laut. Tapi bukan undang-undang omnibus, itu namanya istilah ilmunya omnibus. Undang-undang kelautannya KKP masuk sini, yang bagian perizinan, undang-undang perikanan masuk, imigrasi masuk, ini masuk, sehingga jadi satu pintu. Siapa yang harus menjaga komando kegiatan di laut? Ditetapkan di situ Bakamla, Badan Keamanan Laut. Sudah, yang lain ikut Bakamla lah. Itu namanya omnibus di bidang kelautan. Jadi saya tidak ngerti orang kirim surat, Pak saya mau konsultasi tentang Omnibus Law. Berarti Anda tidak tahu arti Omnibus Law itu. Kok langsung bilang Omnibus Law? Saya mau konsultasi tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Cipta Kerja itu mekanismenya Omnibus Law karena menyangkut banyak aturan. Saudara tidak tahu, sudah ada Undang-Undang Omnibus Law, sudah saudara tidak tahu. Apa itu? Perpajakan.
Penurunan pajak, penurunan ini, sektor ini diturunkannya sudah jadi. Kenapa tidak diprotes? Itu Omnibus Law juga. Karena yang jadi masalah bukan Omnibus Law-nya, materinya. Nah saudara, saya bukan pengusul Omnibus Law tentang cipta kerja, tapi saya tahu ilmunya Omnibus Law. Karena apa? Ya karena saya dosen aja, kalau bukan dosen kan nggak tahu juga kira-kira. Kan gitu. Makanya setiap rancangan undang itu perlu naskah akademik. Naskah akademik itu kerjaannya dosen dan mahasiswa. Bagus saudara, saya senang saudara Isa. Anda ngajak diskusi, ya diskusi. Bahwa ini Pak kok yang diskusi seharusnya mahasiswa bukan dosen. Lah mahasiswa juga tidak dilarang diskusi kan. Adakan sendiri kan boleh. Ini yang adakan rektor yang diundang orang tertentu. Kan diskusi itu tidak harus mahasiswa aja, dosen boleh, pengurus masjid ngadakan diskusi boleh, siapa aja boleh, tidak harus mahasiswa juga. Nah tergantung forumnya. Saudara mau diskusi urusan pengembangbiakan ikan, pertanian kan, pengembangbiakan ikan laut di perairan tawar misalnya, saudara diskusi mahasiswa boleh sendiri. Kalau ini dialog kebangsaan. Dialog kebangsaan, siapa aja boleh, tergantung yang menyelenggarakan rektor yang diundang, ada rektor lain, ada dosen, ada mahasiswa gabung, namanya juga diskusi gitu. Nah, saudara, kalau saudara katakan gini lagi, penting nih saudara anak muda, saya berpikir suatu saat saudara Isa ini nanti jadi orang penting nih karena sangat kritis, ya mahasiswa harus kritis kayak gitu, ndak tahu ndak apa-apa, nanti kan tahu kalau salah. Itu yang penting. Gini, kalau saudara katakan, Pak, Indonesia ini sekarang mundur. Apanya yang mundur, saudara? Saudara bersekolah ini karena Indonesia tidak mundur. Saudara punya profesor ini karena Indonesia maju. Kalau dulu belum ada Indonesia, enggak punya kita profesor. Enggak boleh orang jadi profesor. Orang mau jadi mahasiswa, ayah saya aja dulu sampai SR saudara. Mau masuk SMP enggak boleh oleh Belanda. Sekarang udah maju. Saudara bisa milih jadi apa saja besok. Bapak saudara mau tanya, berapa? Dulu orang jadi polisi itu, saudara yang jadi polisi itu dulu orang yang tidak Islam itu. Dulu saya takut pada polisi itu. Polisi itu enggak sembahyang, enggak ini. Karena didikan Belanda. Zaman dulu itu sisanya. Sembahyangnya enggak jelas. Nah sekarang polisi itu santri-santri semua. Karena Indonesia maju. Orang Islam yang pintar ngaji hafal Al-Quran sana. Jadi polisi boleh, jadi tentara boleh, jadi menteri boleh. Saudara, barangkali tadi saya ketemu Kapolda. Kapolda enggak datang ya Kapolda. Kapolda itu puasanya Senin Kemis karena dia Islam. Mana dulu ada polisi puasa Senin Kemis, saudara? Bawa pentungan ngejar saudara dulu. Ini karena Indonesia maju, orang puasa Senin Kemis boleh jadi polisi. Saudara mungkin saya sering katakan gini. Saudara tahu Bu Sri Mulyani itu? Sri Mulyani itu. Orang nggak ngerti ini agamanya apa sih, orang mana? Kejawen kali gitu. Tapi sesudah saya tahu bergaul dengan dia juga puasa Senin Kemis, sholatnya rajin. Kalau rapat Bu sudah ditunggu rapat, ntar Pak saya masih sholat, saya belum sholat duhur nih. Dulu zaman dulu fobi, orang malu kalau disebut Islam, sekarang bangga tuh disebut Islam. Kapolda tadi Pak, ayo Pak sarapan dengan saya Pak Menko Polhukam, saya puasa. Nah, Rektor saya puasa, Pak Gubernur saya puasa. Di mana mundurnya? Di mana mundurnya? Orang miskin Pak banyak. Nah Anda salah lagi. Salah. Saudara bisa sekolah gini karena di Indonesia tidak miskin. Berapa coba? Saudara hitung, kalau Indonesia tidak ada, seluruh orang Indonesia itu 95% lebih. Saya mengatakan 99% orang Indonesia itu miskin. Pada zaman Belanda, pada zaman penjajah, miskin semua. Ayah-ayah kita pakai
karung. Saya masih menangi dulu sekolah di tahun 70-an. Ya, karena baru merdeka baru berapa belas tahun. Itu bajunya dijahit, sarung dijahit. Karena robek-robek gitu, ndak berani, ndak kuat beli baju baru. Sekarang bisa sehari bisa beli baju satu kalau mau. Atau sekurang-kurangnya seminggu sekali kuat. Sekurang-kurangnya saudara punya baju ganti. Dulu ndak ada baju ganti. Karena dulu miskin. Berapa orang miskin? Dulu 90%. Pada saat Bung Karno jatuh pada tahun 66, orang miskin di Indonesia itu 56%. Berarti sudah ada orang tidak miskin berapa? 44%. Maju kan karena merdeka, orang miskin tinggal 56%, dulunya 99%. Maju kan? Lahir Orde Baru, Pak Harto jatuh tahun 98, orang miskin tinggal 18%. Catat ini, data statistik. Di mana mundurnya? Di mana mundurnya? Pak Harto jatuh 18%, katanya ini tidak adil, banyak KKN, ganti pemerintah. Terus selama reformasi sampai pemerintahan SBY, orang miskin itu tinggal 11,9% pada tahun Oktober tahun 2014. 11,9. Turun kan? Dari 90% tinggal 11%. Gitu. Sesudah reformasi zaman Pak SBY tinggal. Ini Pak SBY diganti oleh Pak Jokowi. Tahun 2014 sampai tahun 2019 berapa jumlah orang miskin? Tinggal 9,1%. Kan maju terus nih. Maju terus. Ada pandemi bulan Februari sampai sekarang, tadi miskinnya 9,7%, naik lagi sekarang menjadi 9 hari ini 9,7%. Negara lain sama. Minus pertumbuhan ekonominya berapa? Amerika 15 sana. Kita 5,3. Itu karena apa? Karena Indonesia merdeka. Saya tidak membenar-benarkan. Wah, yang sekarang ini sudah benar. Di sini masih banyak korupsi. Saya katakan nih, masih banyak korupsi. Tapi kalau saudara katakan mundur karena Indonesia, enggak bisa. Bahwa ada korupsi, mari kita hantam. Mungkin seumpama tidak banyak korupsi, yang miskin tinggal sedikit. Gitu. Kita tahu. Tapi kalau mengatakan Indonesia kok semakin lama semakin mundur, enggak. Dari ukuran apa Anda mau mengatakan sekarang aja orang dengan mudah bisa jadi mahasiswa, diberi beasiswa, diberi apa gitu. Bahwa belum semuanya, ya mari kita perbaiki. Caranya gimana? Bangun semangat kebangsaan, bangun kebersamaan, akan lebih cepat kemajuan kita ini. Pak Fahmi? Sudah lewat waktunya, saya harus ke bandara. Saya mengucapkan terima kasih. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.